Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rinas Joginasih, Zahra Aulia, Ida Rahmayani, Elisa Hoirunisa, Muhammad Azhar Pahlevi, Muhammad Zaan Itakullah yang akan mempresentasikan tentang animalia. Yang pertama, moluska. Beberapa hewan lain yang hidup di kerang, baik di laut ataupun di pantai adalah moluska. Beberapa moluska memiliki cangkang. Moluska lainnya, termasuk siput dan cumi-cumi, tidak memiliki lapisan luar yang keras. Semua moluska memiliki simetris bilateral, kolom, dan saluran pencernaan dengan dua bukaan kaki berotot dan mantel. Kolom adalah benda yang berisi cairan rongga yang sepenuhnya dikelilingi oleh mesoderm. Cara moluska memperoleh makanan. Siput dan banyak moluska lainnya menggunakan radula untuk mendapatkan makanannya. Radula adalah struktur yang terletak di mulut moluska. Mirip dengan file kasar, radula adalah organ seperti lidah dengan deretan gigi. Moluska menggunakan radula untuk mengebor, mengikis, memarut, dan bahkan untuk memotong makanannya. Beberapa moluska adalah pemakan rumput. Selanjutnya, cara moluska berkembang biak. Moluska bereproduksi secara seksual dan sebagian besar moluska telah terpisah jenis kelamin. Untuk sebagian besar moluska yang hidup di air, telur dan sperma adalah dirilis pada waktu yang sama. Moluska memiliki penampilan yang berbeda saat dewasa, tetapi mereka berkembang biak dengan cara yang serupa. Dalam satu tahap larva, kebanyakan moluska menyerupai spinning atas dengan jumbai silia. Sebagian besar larva ini akan berenang bebas di air sampai mereka menetap di dasar laut. Mereka akan menghabiskan masa dewasanya di dasar laut. Sistem saraf moluska. Moluska memiliki sistem saraf sederhana. Fungsi saraf sistemnya adalah untuk mengkoordinasikan gerakan dan perilaku. Lebih moluska tingkat lanjut memiliki otak. Kebanyakan moluska memiliki mata berpasangan. Mata berkisar dari cangkir sederhana yang terdeteksi cahaya hingga kompleks mata dengan iris, pupil, dan retina. Selanjutnya ada sistem peredaran moluska. Moluska memiliki sistem peredaran darah yang berkembang dengan baik yang meliputi baik jantung, 2 atau 3 bilik. Pada kebanyakan moluska, jantung memompa darah melalui sistem peredaran darah terbuka. Dalam sebuah peredaran darah terbuka, darah mengalir melalui pembuluh darah dan masuk ke ruang terbuka di sekitar organ tubuh. Selanjutnya ada keanekaragaman moluska. Ada banyak jenis moluska. Ada 3 kelas. Yang pertama ada Gastropoda, Bilivia, dan Cephalopoda, termasuk yang paling umum dan spesies yang terkenal. Kelas moluska terbesar adalah Gastropoda. Gastropoda adalah moluska berkaki perut. Kebanyakan gastropoda seperti siput, abalon, keong memiliki cangkang. Mereka dapat ditemukan di air tawar, di air asin, atau di tanah lembab habitat. Selanjutnya, kerang, tiram, dan kerang termasuk dalam kelas Bilavia. Bilavia memiliki 2 cangkang. Kedua cangkang dihubungkan dengan ligamen disebut katup. Katup bekerja seperti engsel. Otot yang kuat kemungkinan katup untuk membuka dan menutup tubuh lunak kerang. Selanjutnya, Cephalopoda, artinya berkaki kepala. Cephalopoda hidup di lautan. Gurita, cumi-cumi, sotong, termasuk Cephalopoda. Satu-satunya Cephalopoda yang memiliki cangkang adalah Chamanautolis,
berduri. Beberapa spesies seperti sotong telah berkurang cangkang internalnya, tetapi mereka tidak memiliki cangkang eksternal. Selanjutnya, setelah pembahasan mengenai moluska, ada pembahasan mengenai segmented worms atau cacing tersegmentasi, merupakan salah satu filum dalam kingdom Animalia yang mana termasuk dalam klasifikasi filum Annelida. Beberapa cacing tersegmentasi memiliki tahap larva mirip dengan tahap larva moluska tertentu. Tahap larva serupa ini menunjukkan bahwa moluska dan cacing tersegmentasi memiliki beberapa kesamaan. Jadi, Annelida atau memiliki rongga tubuh yang sempurna, kemudian memiliki tubuh yang bersegmen menyerupai rangkaian cincin atau gelang, dan kebanyakan cacing tersegmentasi ini memiliki bulu kecil pada setiap segmen, yang mana bulu-bulu tersebut membantu cacing dalam bergerak. Kemudian yang terakhir itu habitatnya di perairan laut atau tawar dan tanah lembab. Jadi cacing ini itu dapat ditemukan di mana-mana kecuali di tanah beku, di daerah kutub, dan di pasir kering dan tanah gurun. Kemudian selanjutnya itu ada sistem reproduksinya. Jadi reproduksi secara aseksual dengan cara fragmentasi atau pemutusan sebagian tubuhnya. Namun sebagian besar Annelida ini bereproduksi secara seksual, meskipun cacing tanah bersifat hermafrodit. Tetapi individu juga tetap melakukan perkawinan silang dengan cara saling mempertukarkan spermanya untuk membuahi sel telur pasangannya. Setelah sistem reproduksi itu ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan dari cacing tersegmentasi ini memiliki saluran pencernaan internal yang lengkap. Jadi dari depan cacing ke ujung cacing. Kemudian itu bahan atau makanan yang tidak dapat dicerna itu keluar dari tubuh cacing melalui anus, yang mana anus itu terletak di ujung posterior. Jadi cacing tersegmentasi ini mempunyai 2 nefrida di hampir setiap segmen. Yang selanjutnya itu klasifikasi kelas Annelida. Yang pertama itu ada Oligocata atau yang termasuk ke dalam kelas ini itu cacing tanah yang memiliki bagian anterior dan posterior tions tetapi tidak memiliki kepala yang berbeda. Kemudian yang kedua itu ada Polychaeta. Nama kelas mereka itu Polychaeta yang berarti banyak bulu, yang sebagian besar hidup di lautan. Sebagian besar segmen tubuh Polychaetes ini memiliki sepasang pelengkap mirip dengan anggota badan kecil. Pelengkapnya disebut parapodia, yang mana parapodia ini digunakan untuk berenang atau merangkak di atas karang dan dasar laut. Kemudian kelas yang ketiga itu ada Cherudemia. Lintah yang termasuk ke dalam kelas ini adalah lintah tersegmentasi yang bertubuh pipih. Jadi biasanya mereka tidak memiliki setae atau bulu-bulu yang melekat pada parapodia. Dan kemudian ada sistem saraf. Sistem saraf cacing tersegmentasi ini memiliki sistem saraf sederhana, yang mana organ dalam segmen depan mampu merasakan lingkungan. Sensorik lainnya, organ di segmen depan juga mendeteksi cahaya. Jadi beberapa cacing tersegmentasi ini memiliki mata dengan lensa dan retina. Beberapa spesies juga memiliki otak di segmen depan. Jadi tali saraf itu menghubungkan antara otak dengan pusat saraf. Yang terakhir, ada sistem peredaran darah dari cacing tersegmentasi ini, yang mana memiliki sistem peredaran darah tertutup, yang berarti bahwa darah mengalir melalui pembuluh tertutup.
Darah itu membawa oksigen ke sel-sel tubuh, juga membawa karbon dioksida dari sel-sel tubuh. Arthropoda. Arthropoda adalah invertebrata paling awal yang diketahui memiliki persendian pelengkap. Arthropoda memiliki simetri bilateral, kerangka luar, dan struktur bersendi yang disebut pelengkap. Exoskeleton adalah penutup luar yang keras dan tebal. Skeleton dapat diperkuat dengan kalsium karbonat. Salah satu kelemahan exoskeleton adalah strukturnya relatif berat. Semakin besar arthropoda, semakin berat dan tebal kerangka luarnya, harus bisa menopang otot-otot yang lebih besar. Gerakan dan perlindungan arthropoda. Kebanyakan arthropoda tersegmentasi, tetapi mereka tidak memiliki banyak segmen sebagai cacing. Pada bagian kelompok arthropoda, segmen memiliki dan menyatu menjadi 3 tubuh, yaitu kepala, dada, dan perut. Beberapa arthropoda memiliki kepala tetapi dada dan perut menyatu. Yang lain memiliki kepala menyatu dengan dada dan perut, kepala menyatu, dan toraks. Jenis pernapasan arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang cepat dan aktif. Mereka merangkak, berlari, memanjat, menggali, berenang, dan terbang. 3 struktur pernapasan memiliki berevolusi pada arthropoda: insang, tabung trakea, dan paru-paru buku. Arthropoda air menggunakan insang untuk mendapatkan oksigen dari air dan melepaskan karbon dioksida ke dalam air. Arthropoda dapat memiliki sistem tabung trakea atau paru-paru. Kebanyakan serangga memiliki tabung trakea, jaringan udara berongga yang membawa udara ke seluruh tubuh. Aktivitas otot membantu memompa udara melalui tabung trakea. Udara masuk dan keluar dari trakea tabung melalui lubang di dada dan perut yang disebut spirakel. Kebanyakan laba-laba dan kerabatnya memiliki buku paru-paru, ruang berisi udara yang berisi seperti buku dan daun piring. Selaput terlipat meningkatkan permukaan area jaringan yang terpapar udara. Piring bertumpuk dari paru-paru buku tersusun seperti halaman dalam buku. Sistem indera. Arthropoda menggunakan antena untuk mendeteksi gerakan, suara, dan bahan kimia dengan sensitivitas tinggi. Antena adalah struktur seperti tangkai yang memungkinkan arthropoda untuk mendeteksi perubahan lingkungan. Antena juga digunakan untuk komunikasi suara dan bau. Semut dan arthropoda lainnya mampu berkomunikasi satu sama lain dengan feromon. Feromon adalah bau kimia sinyal yang dikeluarkan oleh hewan. Feromon memberi sinyal pada hewan untuk terlibat dalam berbagai perilaku. Penglihatan yang tepat penting bagi arthropoda. Sistem tubuh arthropoda. Arthropoda memiliki sistem pencernaan yang lengkap. Mereka memiliki mulut, lambung, usus, anus, dan berbagai kelenjar yang menghasilkan enzim pencernaan. Bagian mulut arthropoda meliputi sepasang rahang yang disebut mandibula. Rahang bawah disesuaikan untuk memegang, mengunyah, menghisap, atau menggigit makanan yang berbeda yang dimakan arthropoda. Sebagian besar hidup di darat membuang sampah melalui tubulus malpighian. Cara berkembang biak arthropoda. Sebagian besar spesies arthropoda memiliki jantan dan betina yang terpisah dan bereproduksi secara seksual. Untuk spesies tanah, pemupukan biasanya internal. Untuk spesies akuatik, pembuahan biasanya eksternal. Beberapa spesies seperti teritip adalah hermafrodit, hewan dengan kedua jantan dan organ reproduksi wanita. Beberapa jenis lebah, semut, dan kutu daun menunjukkan partenogenesis, yaitu bentuk reproduksi aseksual di mana individu baru berkembang dari telur yang tidak dibuahi. Keanekaragaman reproduksi telah memberi kontribusi terhadap keberhasilan arthropoda. Arachnida memiliki 6 pasang pelengkap yang disambung. Sepasang pelengkap pertama disebut dengan Chelicerae,
Sepasang pelengkap kedua disebut pedipalps. 4 pelengkap yang tersisa di Arachnida diadaptasi sebagai kaki. Arachnida tidak memiliki antena. Laba-laba adalah kelompok arachnida terbesar. Laba-laba dan arachnida lainnya hanya memiliki 2 wilayah tubuh, yaitu sefalotoraks dan abdomen. Karakteristik bagian dari tubuh laba-laba yaitu ada mata sederhana, pedipalpus, chelicar, paru-paru baku, kaki, dan kepompong. Hewan yang termasuk arachnida yaitu ada kutu, tungau, dan kalajengking. Crustacea yaitu satu-satunya arthropoda yang memiliki 2 pasang antena untuk penginderaan. Beberapa crustacea memiliki 3 bagian tubuh, yang lain memiliki 2. Semua crustacea memiliki mandibula untuk menghancurkan makanan. Arthropoda bermigrasi ke air dangkal di mata air, kemudian kawin di malam saat air pasang. Chordata invertebrata. Pada chordata invertebrata ini membahas tunicata dan lancelet yang tidak memiliki tulang belakang. Chordata invertebrata tidak terlihat seperti ikan, reptil, ataupun manusia, namun semua hewan ini memiliki karakteristik yang sama untuk semua chordata. Pada beberapa waktu selama perkembangan mereka semua memiliki notochord, tali saraf dorsal berongga, dan kantong faring. Embrio dari semua chordata memiliki notochord. Notochord adalah struktur panjang setengah kaku yang menyerupai tongkat. Notochord terbuat dari sel-sel yang berisi cairan. Sel-sel ini ditahan di dalam kaku jaringan fibrosa. Semua chordata memiliki tali saraf dorsal berongga. Dalam chordata, tali saraf berongga dorsal berkembang dari lempeng ectoderm yang menggulung dirinya sendiri ke dalam tabung berongga. Tabung ini terbuat dari sel-sel yang mengelilingi saluran berisi cairan. Tabung terletak di atas notochord. Semua chordata memiliki kantong faring. Faring kantong embrio chordata adalah bukaan berpasangan yang terletak di faring. Faring terletak di belakang mulut. Banyak chordata memiliki kantong ini hanya selama tahap embrionik mereka. Semua chordata memiliki ekor postanal. Di beberapa chordata, ekornya menghilang selama tahap perkembangan awal. Sebagai contoh, selama perkembangan awal embrio manusia, embrio memiliki ekor postanal. Ekor menghilang seiring perkembangan berlanjut. Pada kebanyakan hewan yang memiliki ekor, sistem pencernaan meluas ke ujung ekor. Disinilah anus berada. Dalam chordata, ekornya melampaui anus. Gen homeotik menguraikan organisasi tubuh. Mereka juga mengarahkan perkembangan jaringan dan organ dalam embrio. Tunicates adalah anggota subfilum Urochordata. Tunicata dewasa atau laut menyemprotkan seperti tidak memiliki fitur chordata umum. Di dalam larva panggung, semprotan laut memiliki ekor yang membuatnya terlihat mirip dengan kecebong. Chordata invertebrata termaksud dalam 2 subfilum dalam filum chordata. Satu subfilum disebut Urochordata. Tunicates atau semprotan laut termaksud dalam subfilum ini. Subfilum lainnya disebut Cephalochordata. Lancelet termasuk dalam subfilum ini. Lancelet mirip dengan ikan, mereka adalah hewan kecil dan umum yang hidup di laut. Lancelet termasuk dalam subfilum Cephalochordata. Lancelet menghabiskan sebagian besar waktu mereka terkubur di pasir yang hanya dengan kepala mereka mencuat.